HP dengan performa gaming tinggi plus spesifikasi dewa memang semakin digandrungi oleh kaula muda zaman sekarang. Terlebih lagi dengan kebutuhan dunia online yang semakin kesini semakin menuntut kinerja cepat sebuah gadget alias smartphone. Tapi sayangnya terdapat satu kendala yang terkadang agak sulit untuk dihadapi demi mendapatkan ponsel dengan spesifikasi tinggi, yaitu harganya. Maka dari itu kali ini Nidia akan coba ngulik dan merekomendasikan ke kalian beberapa smartphone dengan spek dewa di range harga yang gak mahal, di angka 1-2 jutaan aja. Penasaran sama rekomendasi ini dia? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke scene berikut. Rekomendasi ini dia pertama ada Xiaomi Redmi 10. Ya, meskipun HP ini sempat dilabeli sebagai ponsel gacha dari Xiaomi, namun performa dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pada sektor dapur pacu, Xiaomi Redmi 10 sudah mengusung chipset gaming kelas menengah MediaTek Helio G88 yang terdiri dari 8 core dengan pembagian 2 core sebesar 2 GHz dan 6 core yang masing-masing berjalan di 1,8 GHz. Sedangkan untuk kartu grafisnya tertanam GPU Mali G52 M2 dengan kapasitas 1 GHz. Oleh karena itulah, Nidia ngerasa kalau Xiaomi Redmi 10 masih cocok untuk digunakan buat kalian yang memang hobi mabar pas jam istirahat kerja. Tapi Nidia saranin untuk settingannya cukup pada level terendah ya, untuk menghindari lag dan boros baterai. Kalau bicara soal desain, ponsel ini sebenarnya memiliki desain yang tidak terlalu mewah. Selain itu, material yang digunakan juga masih terbuat dari plastik dengan corak yang samar. Corak tersebutlah yang membuat Xiaomi Redmi 10 terlihat lebih dewasa. Pindah ke bagian layarnya, Xiaomi Redmi 10 memiliki dimensi sebesar 6,5 inci dan dibalut dengan layar IPS LCD beresolusi Full HD 1080x2400 pixels. Namun cukup adil ya, mengingat ponsel ini menyasar pasar smartphone kelas entry level. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 terupdate ada di sini berikut. Dari HP gacha Xiaomi, kita pindah ke si kuning, yaitu Realme C17. Meskipun terbilang ponsel kelas menengah yang umurnya udah lumayan lewat beberapa generasi, tapi ini dia masih belum menemukan saingan langsung ponsel ini dari sisi memori penyimpanan yang dibawanya. Membawa tagline memori cadas, rasanya emang udah cocok banget sih berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256GB. Bahkan nih, kalau masih kurang juga, kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori cadas, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya, yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi HD+ aja, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display. Cuma nih dia ngerasa dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini, guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Emang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget, karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140 ribuan. Tapi buat kalian hobi gaming, terutama PUBG, kayaknya Nidia perlu kasih warning dulu ya, kalau performanya bakal tidak seenak HP lain yang udah Nidia mention sebelumnya. Untuk spesifikasi dan harga Realme C17 update ada di sini berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 10S. HP ini hadir dengan menawarkan performa yang lebih unggul ketimbang Redmi Note 10. Tidak hanya dari performa, kamera pun juga lebih ganas berkat lensa 64MP miliknya. Dibekali chipset Helio G95 dari MediaTek dan dukungan RAM LPDDR4X dengan opsi RAM 6GB dan 8GB, serta memori internal UFS 2 berkapasitas 64GB dan 128GB. Redmi Note 10S rasanya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kapasitas memori tersebut terasa kurang, kalian juga masih bisa memperluas penyimpanan dengan micro SD hingga maksimal 512GB. Terus nih, kalau di antara kalian ada yang hobi bermain game di smartphone, kalian bisa merasakan performa gaming yang gesit, lancar, dan anti nge-lag berkat chipset gaming dari MediaTek. Sementara dari segi layar, ponsel ini memiliki layar berpanel AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Satu fitur lain yang membuat ponsel ini menarik untuk digunakan bermain game adalah speakernya yang sudah stereo. Saat HP ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile, performanya terbilang sangat mumpuni. Bahkan untuk game sekelas Genshin Impact pun masih terasa nyaman, meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 FPS. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10S update ada di sini berikut.
Untuk yang harga 1 jutaan, nih dia lebih merekomendasikan ke kalian Infinix Hot 10s. Alasannya simple sih, karena dengan harga yang sudah di bawah 2 juta, bahkan untuk varian tertingginya sekalipun, performa dan juga spesifikasi yang dibawa ponsel ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian hingga berat. Meskipun ya versi upgrade dari HP ini sudah ada, yaitu Infinix Hot 11s yang punya spesifikasi dan harga lebih tinggi. Tapi menurut Nidya, performanya tidak terlalu terasa. Infinix Hot 10s secara resmi dirilis di Indonesia pada bulan Mei 2021. Membawa embel-embel huruf S, ponsel ini membawa banyak upgrade dari versi Hot 10 reguler, mulai dari refresh rate layar yang sudah 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz, resolusi kamera utama yang naik jadi 48 megapiksel, hingga kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Tidak berhenti di situ, dari sektor dapur pacunya pun mengalami peningkatan, di mana kali ini Infinix Hot 10s sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G85 octa-core yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan internal storage 128GB. Buat kalian para PUBG player, smartphone ini sudah bisa dimainkan dengan lancar di settingan frame rate ultra. Selain itu, buat yang lebih hobi main Mobile Legends, kali ini mungkin kalian akan merasa HP ini jodoh banget sama kalian, karena ya emang HP ini muncul khusus bekerja sama dengan Mobile Legends. Handphone gaming terbaru Infinix ini akan terasa semakin lengkap berkat performa maksimal dari baterai 6000 mAh-nya yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 17 jam non-stop lebih dari kapasitas 100%. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10s update ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidya mengingatkan ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalau subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Produk terakhir yang Nidya rekomendasikan ke kalian adalah Infinix Note 10 Pro. Infinix Note 10 Pro NFC menawarkan bentangan layar hampir seukuran tablet. Bayangkan, diagonalnya mencapai 6,95 inci. Bakal memuaskan mata untuk menonton streaming video dan bermain game, mengingat refresh rate-nya mencapai 90Hz. Sementara untuk kelancaran pengoperasian, Infinix memodalinya dengan chip MediaTek Helio G95. Ada dua pilihan RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Kemampuan gaming yang ditawarkan oleh ponsel ini terbilang cukup oke untuk range harga 1 jutaan. Terbukti dengan bisa dimainkannya game sekelas Genshin Impact di settingan grafis medium hingga 60 fps dengan feel yang masih playable. Sementara untuk game Clash of Duty Mobile bisa dimainkan di settingan High Max dan PUBG di settingan maksimal Smooth Ultra atau HD High. Belum cukup sampai di situ, HP murah dari Infinix ini juga didukung baterai besar dengan kapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fitur fast charging 33W. Secara umum, harga HP Infinix Note 10 Pro NFC jelas bisa dibilang sangat terjangkau jika melihat spesifikasinya, sehingga membuat ponsel ini terasa memang disediakan untuk kalian calon pengguna yang mencari HP murah untuk bermain game yang beragam. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 10 Pro terupdate ada di scene berikut. Mungkin di antara kalian masih banyak ya yang ngerasa produk lain seperti Poco M3 Pro atau bahkan Redmi Note 10 lebih layak duduk di posisi teratas. Tapi ini dia pribadi sih tetap teguh pendirian dengan Infinix Note 10 Pro karena memiliki performa yang bisa dibilang mirip-mirip dengan dua ponsel Xiaomi tersebut di range harga yang relatif sama yaitu 2 jutaan, namun sudah dibekali dengan fitur NFC yang untuk beberapa kalangan sudah menjadi fitur yang sangat dibutuhkan. Sebelum menutup video kali ini, buat kalian yang terlanjur kesemsem dengan spesifikasi dan langsung tertarik buat cari tahu lebih dalam, jangan sungkan buat mampir ke kolom deskripsi ya. Cobalah!